Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah. Selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak akan berkumpul dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan, dan besok kita sudah memasuki tanggal 1 Syawal. Berarti besok adalah hari Idul Fitri, yang mana hari Idul Fitri ini merupakan suatu momentum yang kembali meluruskan kita kepada jalur perjalanan kita untuk mudik ke tempat tinggal kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tinggalnya di surga, sebagaimana waktu Nabi Adam diciptakan, beliau tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau diturunkan ke dunia hingga akhirnya lahirlah kita saat ini di muka bumi ini. Adapun tujuan daripada diturunkan ke dunia adalah untuk menjadi khalifah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah berkata, inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi ini seorang khalifah. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi tersebut may yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang merusak dan menumpahkan darah, dan kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Allah menjawab, aku sesungguhnya lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui. Saudaraku rahimakumullah, apa itu khalifah? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa khalifah itu adalah manusia
yang menggantikan Allah di muka bumi ini untuk berbuat adil kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluknya. Oleh sebab itulah kata khalifah itu berasal dari kata khalafah yang mana artinya menggantikan. Sebagaimana kita tahu Khalifah Abu Bakar adalah yang menggantikan baginda Nabi. Kemudian Khalifah Umar yang menggantikan Abu Bakar dan seterusnya. Jadi kata khalifah sangat tepat sekali sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir adalah bermakna sebagai pengganti. Bukan berarti kita menggantikan Allah, Allah tak turun ikut serta dalam urusan ini. Semuanya tetap dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa khalifah itu artinya orang yang hidup di bumi dan memakmurkannya. Dan juga saudaraku rahimakumullah, dengan adanya khalifah ini ditujukan supaya bumi ini terjaga, supaya bumi ini tidak rusak. Oleh sebab itulah para malaikat khawatir, malaikat protes bertanya kepada Allah, bukankah nanti makhluk yang akan engkau ciptakan tersebut akan merusak dan akan menumpahkan darah? Namun Allah pun menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Para malaikat tidak memperhatikan bahwa pada diri manusia terdapat akal, yang mana dengan akalnya tersebut akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang terutama, pemikiran yang sangat baik dan juga yang akan membawa kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak cucu Nabi Adam haruslah meneruskan, haruslah menjadi khalifah daripada Nabi Adam. Kita harus meneruskan perjuangan Nabi Adam. Haruslah kita menjaga bumi kita ini daripada kerusakan-kerusakan, sebagaimana ini adalah langkah kita untuk mudik ke surga nanti. Saudaraku sekalian, akan tetapi syarat untuk mudik itu, untuk mudik ke surga itu tidaklah mudah. Haruslah dengan perjuangan. Oleh sebab itulah dikatakan janganlah merusak di dalam muka bumi ini. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Jalalain dikatakan merusak itu dimaksudkan adalah berbuat maksiat. Apabila seorang manusia berbuat maksiat, itu sama saja dia artinya sudah merusak. Atau juga merusak itu bisa jadi dengan arti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Terutama adalah tadi berbuat maksiat. Oleh sebab itu sebagai anak cucu Nabi Adam, hendaklah kita jangan berbuat maksiat dan jaga bumi kita ini. Dan yang kemudian dikatakan wa yasfikud dima, menumpahkan darah, artinya kita sebagai anak cucu Nabi Adam jangan begitu mudah untuk menumpahkan darah seseorang. Arti lainnya lebih mudahnya, jangan begitu mudah untuk mengumbar kemarahan, untuk menegaskan segala sesuatu, untuk memutuskan segala hukum dengan kemarahan. Dan juga saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun sudah menunjukkan siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka jadikanlah, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Apa maksud daripada jiwa yang tenang ini? Dalam tafsir Jalalain pun dikatakan bahwa jiwa yang tenang adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang soleh. Dan juga dikatakan
jiwa yang tenang adalah jiwa yang redo menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menenangkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan lagi, wadkhuli fi ibadi, siapakah yang dimaksud dengan hambaku oleh Allah Subhanahu wa taala? Ialah adalah orang-orang yang soleh. Maka apabila diri kita sudah memiliki jiwa yang tenang, maka kita akan tergabung dalam kelompok orang-orang yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mempersilahkan kita untuk mudik, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, dapat kita ambil kesimpulan dari madrasah Ramadan yang sudah kita lewati selama sebulan ini. Marilah kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai diri kita terbawa emosi. Marilah kita batasi nafsu diri kita. Marilah kita jaga bumi kita ini daripada kerusakan-kerusakan, dan marilah kita senantiasa hindarkan diri dari berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita akan menjadi golongan orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang tadi. Saudaraku sekalian, inilah kiranya khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, ibadah puasa kita, solat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berdoa semoga kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Intinya kita minta kepada Allah supaya amal ibadah kita di bulan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya mendapatkan capek, lapar dan haus saja. Karena sebagaimana kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqhi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 fi ma'amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahib yasir alaina kulli asir fataysir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaikal katsir hajatuna ilaikal katsir hajatuna ilaikal katsir wa anta alimu biha wasir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimma yakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najinna mimman la yakhafu minka
Allah bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.